ini saya bersyukur karena telah hadir bersama saya Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga Mary. Senang ketemu lagi. Senang ketemu lagi. Saya cukup kaget loh ketika Pak Mahfud masih ingat pertemuan terakhir kita waktu itu di I'm Possible. Iya. Saya masih ingat. Jadi makanya saya selalu perlulah ada warga masyarakat tuh yang selalu mengingatkan rakyat Indonesia ini untuk selalu punya semangat dan itu tentu bisa dilakukan antara lain oleh guru, orang tua, tapi juga tidak kalah penting adalah para motivator. Makanya saya ingat istilah I am possible itu artinya saya harus bisa dan saya mesti bisa kan gitu kan. Betul. Sehingga itu motif, mendorong motif. Betul. Yang program itu sangat berkesan bagi saya. Karena kemudian saya mencocokkan gitu dengan perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup banyak orang-orang yang sukses maupun yang tidak sukses. Karena motivasinya, etosnya dan sebagainya itu kadang-kala kurang. Menurut Pak Mahfud berarti apa nih yang membedakan ketika mereflek balik ya orang yang sukses dan orang yang nggak sukses tuh kira-kira apa yang membedakan? Yang sukses itu pertama dia punya motivasi dan semangat atau punya semangat yang biasanya itu didorong sebuah motif atau berbagai motif yang itu bisa dipompakan oleh banyak orang. Nah, kadang-kala motivasi itu kan kemudian menimbulkan etos ya. Iya, betul. Etos kerja. Saya harus ini, saya harus mencapai ini dengan sungguh-sungguh, terukur, profesional dan sebagainya dan tidak pernah putus asa tentu saja. Itu orang yang punya motivasi yang bagus. Dan itu yang saya jalani dan saya lihat dari teman-teman saya yang sukses. Iya. Pun yang tidak sukses, yang gagal, itu kadang-kala motifnya tuh jangka pendek aja. Pada dapat ini lalu selesai, nggak punya keberlanjutan cita-cita yang lebih besar. Betul. Nah itulah yang saya ingat dari Mary. Dari program-programnya di TV, di medsos maupun buku-bukunya yang sering saya baca. Selamatlah untuk Anda. Terima kasih. Sangat penting lah bagi Indonesia punya orang seperti Anda dan mudah-mudahan lebih banyak yang seperti Mary lagi agar akselerasi kemajuan bangsa ini bisa lebih bisa lebih cepat lah gitu. Amin. Terima kasih atas ucapannya dan saya selalu menganggap ruang podcast ini adalah ruang belajar saya karena saya selalu senang banget bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa karena banyak orang mungkin melihat kecuali saya yang tidak luar biasa. Sangat luar biasa dan juga biasa di luar ya, biasa mengurusi dan menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di Republik ini gitu. Tapi saya setuju sih Pak Mahfud karena kebanyakan orang tuh melihat hasil akhirnya saja, tapi sebenarnya hasil akhir itu kan diciptakan dari etos kerja dan etos kerja itu kan diciptakan dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, sesuatu yang berasal dari dalam yang mungkin banyak orang tidak bisa mengerti kalau tidak digali gitu. Jadi hari ini saya pengen belajar lebih banyak lagi tentang pengalaman, pemikiran juga dari Pak Mahfud dan saya yakin bisa jadi pembelajaran buat semuanya ya. Nah, tapi sebelum ke situ Pak Mahfud, ingatan Pak Mahfud tajam banget ya karena ketika pas lagi di I'm Possible bahkan masih ingat waktu itu bersama narasumber satunya lagi Pak Romo Muji. Dan pada saat itu sebenarnya kita lagi ngebahas tentang netizen yang suka memberikan banyak hoax, yang suka memfitnah dan memutarbalikkan fakta dan banyak dan semuanya itu ada skemanya. Kadang satu janjian ngomong ini nanti dibahas seperti ini dan menggiring opini gitu. Itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah 5 tahun. Bukan hanya hoax saja, bukan hanya gambar-gambar kekerasan yang di-forwardkan, tapi bahkan kekerasan yang lebih tidak pernah dipikirkan oleh akal sehat manusia terjadi di sekitar kita. Salah satunya yang baru saja terjadi yang dilakukan oleh seorang anak remaja, Mario. Ya. Saya belum melihat video aslinya secara full karena
Saya mungkin gak tega ngelihatnya, tapi saya tahu Pak Mahfud pernah melihat videonya secara full. Sangat biadab. Saya melihat mungkin video yang saya lihat tidak full juga. Tetapi dari yang saya lihat itu saja, dan itu otentik sebenarnya, bukan hasil editan yang saya terima dari sumber itu. Wah, itu memang luar biasa. Itu kok ada orang begitu biadabnya begitu ya, menghajar seseorang yang sudah tidak berdaya, dihajar secara luar biasa dan dengan penuh kesombongan. Itu tidak terbayangkan ya, anak muda generasi masa depan bangsa itu bisa muncul orang-orang seperti itu. Tapi itu mungkin pembicaraan kita 5 tahun yang lalu tentang berbagai hoax gitu. Sekarang ini akibatnya seperti yang dulu diprediksi oleh Mary dan kita semua. Ini kalau tidak segera ada langkah-langkah yang lebih serius dari kita semua, pemerintah dan masyarakat, itu akan terus semakin meningkat. Dan itu memang semakin meningkat sekarang hoax itu. Misalnya yang Anda lihat yang sekarang sedang kita kerjakan di Papua ya, di Wamena. Sampai 12 orang meninggal hanya karena hoax. Kan ada 2 orang berjalan naik mobil, lalu ada anak kecil berhenti pinggir jalan, lalu minta ditolong, ayo ikut saya, kamu mau kemana, saya antar. Nah ini berteriak, lari ke kampung, katanya ada rampok, ada apa, lalu datang seorang kampung ngamuk bakar di sini sampai 12 orang meninggal. Itu kan karena hoax saja. Ada yang meremote dari jauh bahwa ini berarti ada terus dikirim lewat berita, ayo kita kepung, ayo kita datangi, yuk kita bakar dan sebagainya. Nah itu yang terjadi karena hoax. Belum lagi di bidang politik, ya dan macam-macam lah sekarang ini. Mary, sekarang pemerintah menyadari hal itu, tetapi tetap dalam situasi dilematis. Dilematisnya apa? Pertama, kita sadar bahwa ekspresi melalui media sosial itu harus dijamin oleh undang-undang bahwa itu hak yang harus dibolehkan. Satu. Tetapi yang kedua, kita tidak bisa, itu problemnya, tidak bisa mengantisipasi bahkan menghalangi itu akibat-akibat buruknya. Dengan ekspresi yang salah itu kemudian menjadi macam-macam akibatnya terhadap munculnya kebrutalan di tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu sekarang ini kita sedang menyiapkan rancangan undang-undang yang baru tentang ITE. Itu untuk mengatasi itu. Tetapi tetap saja problemnya, ini mau demokrasi atau enggak, kan gitu pilihannya. Nah ini selalu perdebatannya di politik, di DPR, di parpol, di masyarakat itu belum selesai. Tapi ya harus kita sikapi. Kita ingin menyelamatkan bangsa ini dengan demokrasi yang berkeadaban gitu ya. Ya bebas tapi harus beradab dong gitu kira-kira. Oke. Ya tapi betul sekali seperti yang tadi Pak Mahfud bilang ya. Karena mungkin bukan narasinya ya, yang dikatakan benar. Hanya saja orang menggunakan itu, memotong, memberikan konteks yang berbeda, narasi yang berbeda disebarkan, dan akhirnya itu yang menjadi hoax. Salah satu contohnya seperti yang diucapkan oleh Bu Megawati ketika pengajian yang diucapkan benar, tapi dipotong, dipakai dengan konteks yang berbeda, akhirnya jadi hoax. Ya kan Bu Megawati mengatakan ibu ini rajin pengajian, itu memang dikatakan, tapi kenapa itu dikatakan? Kok sampai lupa mendidik anak, menyediakan vitamin untuk anak sehingga tidak stunting, sehingga tidak nakal dan sebagainya. Ngaji boleh, tapi ini jangan dilupakan, kira-kira yang gitu. Tapi yang dimuatkan dipotong. Ibu-ibu sekarang ini kok suka pengajian sih, kok aneh sih gitu. Jadi salah kan? Padahal tujuannya silakan ngaji yang benar, tapi ini jangan lupakan nih rumah, jangan lupakan anakmu, didik anakmu agar tidak liar. Kira-kira kalau di konteks dengan situasi, didik anakmu agar tidak seperti Mario sekarang kan gitu kira-kira. Kalau tapi itu kan terpotong semua gitu. Betul. Tapi oke lah. Nah itu yang harus kita atasi. Mary, sekarang ini pemerintah itu punya 1000 akun atau media yang bisa dijangkau, bisa dikawal siapa penanggung jawabnya. Misalnya podcast Mary Riana, itu pastilah kalau ada apa-apa tahu.
Dan itu semua yang bisa dicatat oleh pemerintah dan bisa dipanggil kalau ada sesuatu itu hanya ada 1.000. Televisi, akun, podcast itu hanya ada 1.000. Sementara akun-akun liar, akun-akun gelap itu jumlahnya 800.000. Wow, itu berarti yang sebenarnya nggak ada yang punyanya aslinya, nggak tahu siapa, nggak bisa ditelusuri. Ya dicari aja pakai face recognition atau apa. Tetapi ketika mau membuat tuh masih dicari siapa nih yang buat, siapa yang buat, dari mana asalnya. Kadang-kadang nggak ketemu juga, ya kan? Karena orang bikin akun gitu lalu dibuang, siapa orangnya nggak jelas gitu. Tapi sudah terlempar gitu. Nah itu problem kita. Nah tolong tuh dimotivasi bangsa kita. Waduh, kayaknya kalau kayak gitu nggak bisa cukup dimotivasi Pak. Karena kan agar berhenti begitu-begitu tuh, itu jelek. Kalau gitu saya tanya ke Pak Mahfud nih, seperti itu sebenarnya yang mana yang lebih efektif? Dikasih efek jerah, hukuman seberat-beratnya supaya itu menjadi contoh, atau diedukasi? Ya ini sedang akan dibicarakan dengan DPR. Pertama begini, kalau itu merupakan fitnah terhadap pribadi, kita akan meringankan hukumannya sejauh bisa didamaikan. Itu namanya delik aduan. Misalnya urusan keluarga, urusan utang piutang, ejekan-ejekan yang vulgar bisa didamaikan damai. Tapi kalau membahayakan kehidupan masyarakat, menimbulkan kerusuhan seksual, kerusuhan sosial, ya kita sediakan juga hukuman yang berat, gitu ya. Agar ini. Nah, itu semua sekarang sudah mulai dibahas di DPR. Presiden mengajukan itu sudah 2 tahun yang lalu. Tapi DPR baru sekarang mulai mengagendakan untuk dibahas. Mengingat perkembangan situasi terakhir ini, memang perlu Presiden turun tangan secepatnya. Ini menarik nih, karena kan Pak Mahfud bilang damai sama hukuman. Bagaimana cara yang paling bijak untuk menerapkan antara keduanya? Kita ambil kasus yang baru saja terjadi, kasus Mario Dandi. Saya yakin keluarga juga berusaha untuk mencari ruang damai dan berdamai tentang masalah ini. Tapi dari terakhir saya menonton video yang diucapkan oleh Pak Mahfud, wah justru ini tidak ada ruang damai, harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan pasal yang saat ini dikasih 351 kalau nggak salah, itu terlalu ringan. Harusnya pakai pasal 354 dan 355. Iya, jadi begini, saya bicara dalam konteks ketika peristiwa itu terjadi kan orang tuanya mau minta damai kan, datang ke rumahnya minta maaf dan minta damai. Dan ada informasi macam-macam bahwa laporannya juga diterima dengan agak kurang profesional juga, misalnya barang bukti bisa keluar, kemudian hal yang tidak dilaporkan ditulis, misalnya bahwa ini peristiwa ini mulai dari perkelahian gitu, bukan penghajaran tapi perkelahian dan sebagainya. Nah, lalu saya katakan di dalam hukum pidana Indonesia itu tidak ada perdamaian, tidak ada permaafan. Yang ada itu restoratif justice untuk kasus-kasus yang ringan. Fitnah, ya itu bisa. Fitnah yang ringan-ringan aja. Misalnya orang kawin 2, wah disiarkan kawin 2 gitu, karena ada yang dikatakan ini fitnah, padahal saya kawinnya 3 misalnya. Itu bisa perbuatan tidak menyenangkan hati gitu ya. Bisa didamaikan tuh kasus-kasus yang ancamannya di bawah 5 tahun gitu tuh biasanya didamaikan. Mencuri kecil atau penghinaan di rumah tangga ya, suami dan istri bertengkar tuh bisa didamaikan. Tetapi dalam kasus seperti itu tidak ada damai di dalam hukum kita. Orang kalau menghajar orang itu damai, itu nanti banyak orang menghajar orang atau mencuri atau membunuh lalu bilang damai, gitu. Oleh sebab itu di dalam hukum pidana itu tidak perlu pengakuan. Orang tidak ngaku juga itu bukan bukti utama pengakuan. Misalnya ada orang membunuh, ngaku saya Pak yang membunuh, jangan percaya, polisi tidak boleh percaya. Mungkin dia disuruh orang lain mengaku. Oleh sebab itu harus dicari peristiwa sebenarnya, tidak ada maaf. Ya, tidak ada damai, saya bayar, saya tanggung hidupnya, keluarganya, tidak boleh. Kalau itu dilakukan ya mengikat secara personal, bukan hukum negara. Ya. Nah kalau di dalam hukum perdata, damai itu nomor 1. Begitu saya dituduh oleh Mary, Pak Mahfud itu punya utang kepada saya 5 miliar gitu. Lalu betul enggak? Ya betul, ya selesai.
Gitu saya ngaku selesai. Kalau perdata ya? Iya perdata. Jadi tidak usah lagi dibuktikan benar tidaknya, sudah ngaku kok. Kan gitu kan kalau perdata. Selesai ya sudah. Atau saya tidak ngaku tapi disuruh damai. Udahlah, jangan 5 miliar. Berapa maunya? Mary minta 4 miliar. Saya bilang 3,5. Ketemu di mana? Ketemu. Selesai kalau perdata. Pidana tidak boleh. Nah terkadang banyak aparat penegak hukum tuh yang jual-jual kasus begitu. Orang tidak mau damai disuruh damai, dimintai uang. Orang tidak mau lapor disuruh lapor. Sesudah lapor yang dilaporkan tidak ada disuruh cabut. Kalau tidak dicabut diancam katanya kamu buat laporan palsu. Padahal dia yang nyuruh. Ini di aparat nih ada yang begitu-begitu. Dan Pak Mahfud sangat tahu tentang hal itu. Oh iya, karena saya menangani itu juga. Saya ngajar di bidang itu lama. Kemudian saya juga menjadi pejabat lama gitu. Dan sekarang bidang saya memang bidang itu. Laporan-laporan tentang itu tuh banyak. Oke. Dan lagi sedang diberesi. Ya. Ya yang bisa diberesin. Yang tidak karena banyak sekali kita mau mengubah sistemnya agar nanti pemberesannya itu tidak satu-satu. Kalau beresin satu-satu alangkah lama kapan selesainya kan. Tapi sebuah sistem yang harus kuat gitu. Jadi kalau menurut opini Pak Mahfud sekarang contohnya misalnya di kasus Mario ini? Ya kasus Mario dan kasus itu kalau Fox ya kasus Papua yang sekarang sedang terjadi. Dan banyak sekali terjadi, hampir menghancurkan satu desa, satu kampung, satu kabupaten gitu kan karena hoax. Seperti tahun 2019 dulu kan, ingat ya yang kasus itu juga waduh. Itu ngeri itu, hampir membakar seluruh Papua. Hanya memang ada kesalahan, tapi kemudian beritanya itu kan yang diorganisir melalui medsos. Betul. Sampai pemerintah waktu itu kalah perkara loh. Karena pemerintah melakukan throttling di Aceh itu, sehingga di Papua itu jam-jam tertentu tidak bisa orang berkomunikasi. Dan itu hasilnya apa? Hasilnya kerusuhan mereda sejak itu, sejak kita tutup lah jaringannya di Aceh gitu. Tetapi apa? Kita digugat oleh LSM. Pemerintah melakukan throttling itu tidak pakai surat. Hanya perintah dari Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam. Bawa ke pengadilan, kalah pemerintah. Pemerintah salah karena itu pemerintahnya tidak punya dasar. Hanya telepon, hanya pembicaraan di televisi lalu dilakukan oleh Telkom gitu. Kalah pemerintah. Tapi saya bilang ya udahlah pemerintah nggak usah naik banding, bilang aja kalah gitu. Ini kan masalahnya udah selesai. Kalau kita ngelawan lagi, rame lagi. Ini problem juga loh. Dalam menangani masyarakat kadang-kala kita itu diserang oleh LSM padahal manfaatnya besar seperti menghentikan kerusuhan di seluruh Papua itu. Tetapi hanya karena waktu itu masalahnya mendadak, Menko Polhukam waktu katakan udah diacak jam sekian. Dihilangkan jaringannya, jam sekian munculkan lagi, sehingga tidak bisa berkoordinasi para demonstran dan apa itu tokoh-tokohnya, dan menjadi aman Papua waktu itu. Nah, tetapi ini kan demokrasi, dibilang kalau ada perintah itu harus jelas, perintahnya tertulis sehingga jelas arahnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi pengadilan katakan pemerintah salah. Rame kan orang, nggak boleh pemerintah kalah. Ini teman-teman saya bilang udahlah biar aja kalah, ini nggak ada yang memberitakan juga. Saya bilang nggak usah naik banding, biarin aja kalah kan selesai. Saya bilang ya kan tidak ada. Betul. Mary juga kan tidak tahu kan, karena memang tidak diberitakan aja. Kita pernah kalah tapi kita nggak naik banding. Ya demi kebaikan aja biar nggak ribut-ribut. Betul. Gitu. Dan jangan sampai itu juga menjadi sengaja pemicu supaya mendistract kita kepada permasalahan yang sesungguhnya. Sometimes kan peperangan-peperangan kecil ini mendistract kita kepada peperangan yang sesungguhnya yang harus dilawan kan. Oke. So bijak untuk tahu yang mana yang harus dilawan sungguh-sungguh sampai tuntas. Iya, kita harus, pemerintah itu kan seni untuk mengetahui hal-hal seperti itu juga. Tetapi juga bukan hal untuk mengetahui, punya keberanian dan punya niat baik. Sebab kadang-kala orang tahu tapi tidak berani juga untuk melakukan tindakan, untuk bersuara itu kan banyak juga. Mungkin karena takut dia terlibat atau mungkin tidak enak sama temannya. Mungkin tidak suka pada risikonya yang mungkin timbul kalau saya bertindak. Nah gitu kadang-kala pemimpin itu tidak boleh begitu. Menurut saya harus tegas saja. Kalau memang dalam ketegasan itu ada kesalahan, itu jauh lebih baik daripada dia diam.
kemudian benar. Oh. Iya kan? Diam aja, tapi benar, tapi benarnya kebetulan, bukan karena dia diam, benar kebetulan. Tapi kita teriak, ada kekeliruan, tapi jelas kan? Kita punya sikap, cara memimpin, cara mengambil keputusan itu penting. Oke. Dan Gitu. itulah alasan kenapa sampai hari ini Pak Mahfud juga sangat berani untuk menyuarakan, karena salah satu, apalagi sebagai Menko Polhukam ya, karena satu statement yang Pak Mahfud bilang, kalau nggak ada yang bicara, kalau publik nggak tahu, itu kasus-kasusnya nggak akan bisa naik ke publik, dan yang benar akan tetap selalu kalah. Ya. Saya berharap kita semua nih generasi muda yang akan segera mengganti secara proses alamiah kan, generasi yang lebih dulu itu harus punya sikap-sikap seperti itu, berani bersikap. Dan kalau saya sih tidak pernah khawatir kehilangan apa-apa, karena menurut saya segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan ya, sudah memberi semuanya Tuhan kepada kita. Kalau ya memang itu harus dilakukan karena kata Tuhan, ya katakan yang benar mesti pahit kan gitu kan. Katakan dong yang benar meskipun pahit. Katakan yang benar mesti itu merugikan dirimu sendiri, itu kan kan perintah di dalam kita beragama gitu. Nah saya lakukan itu. Nah itu pula sebabnya mungkin ya tidak banyak ya orang yang, saya ini kebetulan bertahan di pemerintahan ini, di berbagai jabatan dari pindah ke satu tempat, itu sudah 22 tahun terus menerus. Ganti pemerintahan ya saya masuk lagi, ganti pemerintahan masuk lagi. Karena apa ya, saya tidak merasakan kehilangan apa-apa kalau saya bicara benar, gitu kan. Saya gitu aja, kalau mau ya ayo, saya mau bicara yang benar, tapi juga terukur terhadap seluruh akibat-akibat yang mungkin timbul. Tapi tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Betul. It's never wrong to do the right thing. Nggak pernah salah untuk terus melakukan yang benar ya. Iya. Okay. Saya yakin semua pemahaman pemikiran ini karena didikan orang tua dan juga didikan dari hidup yang Pak Mahfud alami. Karena kalau saya lihat dari masa kecilnya Pak Mahfud, wah itu luar biasa loh. Kenapa? Karena SD-nya aja 2 SD, sekolah dasar negeri biasa, dan sekolah agama, ya, malamnya pesantren. Betul. SMP pun, SMA juga 2. Iya, sama. Kuliah pun 2 universitas yang berbeda. Satu di UGM ambil jurusan sastra Arab, satunya lagi ambil jurusan hukum tata negara. Ya. Apa yang membuat apa masa yang paling diingat ketika masa-masa kecil? Kok kayaknya belajar terus? Gini ya, orang tua saya itu orang desa, sekolahnya enggak tinggi-tinggi juga gitu. Ya cuma SD. Orang tua saya kan orang yang hidup di zaman Jepang ketika masa sekolah itu. Orang Indonesia itu ya hanya belajaran sampai SR kelas 5. Nah, ayah saya lulus SR kelas 5 di zaman Jepang, di zaman kemerdekaan, kemudian menjadi pegawai di kantor kecamatan gitu, di zaman awal-awal kemerdekaan itu. Nah, orang tua saya tuh mendidik saya gini, kamu belajar yang banyak, katanya. Lalu ceritanya, saya tidak tahu nih cari referensinya di mana ayah saya ini dapat referensi ketika itu. Kamu, saya beritahu ya, katanya. Itu Nabi Sulaiman. Itu dulu ketika kecil didatangi oleh malaikat utusan Tuhan, itu malaikatnya Allah gitu, diberitahu, Sulaiman, Allah berkenan memberikan apapun kepada kamu yang kamu minta. Sekarang kamu pilih, apakah kamu mau menjadi orang kaya raya? Apakah kamu mau menjadi penguasa yang hebat? Apakah kamu ingin istri yang cantik besok? Apakah kamu ingin ilmu? Nabi Sulaiman katakan, saya milih ilmu. Nah, karena ilmunya dia bisa menjadi raja di raja sampai sekarang, King Solomon. Yang paling kaya sehingga ada film King Solomon Mines, ya kan? Kekayaan yang sampai sekarang tidak habis. Istrinya diabadikan di dalam kitab suci sebagai istri tercantik, namanya Ratu Balkis. Karena ilmu. Maka saya selalu ingat tuh pesan saya, belajar itu ayah saya itu. Ya saya belajar aja gitu. Saya tidak tahu mau jadi apa, pokoknya belajar lah. Tapi pada akhirnya itu betul. Ya, yang saya
lakukan ya. Saya tuh Mary dulu kan cita-citanya kan waktu belajar tadi, belajar di agama di madrasah ya, sekolah agama, sekolah SD sama. Itu apa? Cita-citanya hanya ingin menjadi guru mengaji di kampung. Oke. Wow. Nggak ada gajinya itu. Gajinya hanya ya orang sedekah gitu ya, tapi dihormati, senang di kampung. Tapi karena saya belajar, nggak cukup dong jadi guru ngaji di kampung, jadi guru resmi, guru pemerintah, masuk pendidikan guru agama. Sudah itu pikiran bertambah lagi, nggak cukup nih, kita mungkin saya bisa belajar lebih banyak, saya ke Jogja. Ingin jadi hakim sekarang, ingin jadi ustadz kecil, ingin jadi guru agama, ingin jadi hakim. Sudah itu saya lanjutkan perguruan tinggi, ingin jadi dosen. Jadi dosen hebat ya, saya melihat aktivis-aktivis, ada yang jadi anggota DPR, jadi menteri. Wah enak ya jadi menteri, enak ya jadi seperti Pak Amin Rais, kemana-mana dikejar wartawan, bicara gitu. Nah, semua itu jadi orientasi dari impian saya. Semuanya sudah saya peroleh, jadi hakim iya, jadi dosen iya, jadi anggota DPR iya, jadi menteri iya, jadi hakim kan. Ya Tuhan memberi kalau kita bersungguh-sungguh itu. Bersungguh-sungguh aja. Nah itu yang sering saya kagumi darimu, dari Mary ini, memberi dorongan untuk bersungguh-sungguh kepada orang. Di dalam berbuat ya, dimotivasi lalu muncul etos. Nah seperti itu seharusnya bangsa ini mendidik warga negaranya, mendidik tunas bangsanya gitu. Ya diberi motivasi seperti itu. Tapi kalau saya motivasinya ya bisa macam-macam, tidak harus. Kalau ayah saya tuh ilmu, karena ayah saya bukan orang kaya. Mau memberi modal apa usaha, enggak punya kan. Ya sudah kamu sekolah aja gitu. Gitu aja. Saya sangat setuju. Titik awal sebuah keberhasilan adalah sebuah impian. Ya, impian. Saya selalu berpikir, buatlah mimpi sebesar mungkin sehingga mimpi itu menjadi sebuah magnet yang menarik kita ke sana gitu, untuk menjadi lebih baik dan memantaskan kita. Dan Pak Mahfud menjadi salah satu contoh nyata apa yang dipikirkan menjadi kenyataan. Tentu saja lewat usaha dan proses yang tidak mudah ya. Betul. Oke. Ilmu itu paling penting. Dan itu juga cerita itu juga yang Pak Mahfud sharingkan di buku I'm Possible. Iya dulu saya ini nulis. Bukunya. Saya tuh nulis ketika Mary minta tulisan kepada tentang pengalaman hidup saya tuh nulisnya di atas pesawat. Perjalanan pulang dari Tokyo, kemudian mampir ke Hong Kong dulu, ketemu orang di atas pesawat tuh saya sambil nulis. Gitu, lalu saya kirim ke Mary. Ya itulah cerita saya. Jadi dengan ilmu semua bisa didapat. Ya, termasuk bukan cuma jabatan, mendapatkan istri yang luar biasa yang juga sarjana hukum. Alhamdulillah yang mendampingi sampai hari ini. Punya anak-anak yang enggak merepotkan juga. Anak saya sudah jadi semua dari sekolah-sekolah yang baik-baik dan tidak pernah ngerepotin saya. Yang nomor 1 tuh sekarang di Amsterdam, ambil PhD di bidang kedokteran olahraga bersama cucu saya. Yang nomor 2 dokter juga, yang nomor 3 dosen gitu. Tapi mereka ya berusaha tidak menggunakan nama saya tuh. Sampai dosen-dosennya juga enggak tahu kalau itu anak saya atau siapa. Baru kaget sudah saya ikut hadir dalam satu acara, karena saya bilang enggak usah bilang kalau kamu anak pejabat. Kalau kamu anak pejabat berhasil mungkin itu enggak murni, mungkin ditolong, dibantu atau apa. Kamu usaha sendiri aja gitu. Dan alhamdulillah udah jadi semua. Nah ini dia mindset seperti ini. Gimana cara orang tua mendidik anaknya? Karena kan Pak Mahfud sendiri pejabat, menteri, punya jabatan kedudukan yang sangat tinggi dan dihormati. Sedangkan zaman sekarang anak pejabat yang mungkin belum nyampe setinggi itu aja seakan-akan udah sombong, sudah melakukan hal yang menggunakan kekuasaan harta ayahnya untuk hal-hal yang harta tidak ayahnya baik. Dan kedudukan ayahnya. Harta ayah dan kedudukan ayahnya. Harta ayahnya mungkin tak foya-foya, kedudukannya untuk nakut-nakuti orang. Wow, betul ya, betul. Ya. Kayak itu Mario itu apa kan? Harta ayahnya dipakai, ya untuk nakut-nakuti orang juga. Tapi ada juga yang menggunakan nama bapaknya, banyak loh. Kayak anaknya ini, anaknya itu gitu. Dan biasanya lalu takut kan aparat di tingkat bawah, di tingkat Polres kadang-kala itu anaknya ini, anaknya itu gitu. Nah itu anak tidak akan menjadi orang yang baik kalau dibiarkan begitu, menggunakan fasilitas jabatan dan harta untuk bersombong-sombong, untuk hedonis gitu. Itu tidak ada
orang tuanya salah pasti kalau membiarkan anak seperti itu, dan anak itu tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Itu keyakinan. Mungkin nggak orang tuanya sebenarnya nggak tahu bahwa anaknya tuh melakukan hal itu, gunain nama ayahnya lah, hedon-hedonan lah. Mungkin ada yang tidak tahu ya, ada yang tidak tahu karena kesibukannya, sehingga sebenarnya bukan tidak tahu, tidak mau tahu juga pada akhirnya. Karena Anda tahu dulu ada seorang pejabat penting, ya, udah lama nih, tidak apa-apa diceritain sekarang. Dia orang paling ditakuti, paling apa, pokoknya sempurna lah sebagai pejabat, memberi petunjuk ini petunjuk itu. Tahu enggak anaknya kemudian apa? Anaknya kemudian terlibat kejahatan narkoba. Dirawat di rumah seorang kiai di Tasikmalaya, Abah Hanum. Itu anaknya seorang jenderal bintang 4. Bapaknya begitu hebat, nggak tahu kalau anaknya terlibat kenakalan-kenakalan dan hedonis. Nah, yang sebegitu saya mengingatkan para orang tua melalui podcastnya Mary ini, supaya jangan terlalu asik dengan tugas-tugas sendiri, tapi juga bagian terpenting dari tugas sendiri itu adalah bagaimana menjaga anak. Tidak harus didikte, tidak harus dapat, tapi awasi itu apa yang dilakukan. Itu arahkan secara pelan-pelan tanpa kesombongan dan tanpa kesewenang-wenangan. Tetap diawasi ya. Tetap diawasi. Iya. Penting. Nggak boleh, nggak mau tahu ya, karena bagaimanapun juga kan tetap anak itu didikannya tetap bukannya di sekolah tapi kan di rumah. Jadi didikan utama. Betul. Guru terutama anak itu bukannya guru sekolah SMP SMA atau bimbingannya, tapi ya orang tuanya. Iya. Oke. Apa nasihat yang paling sering Pak Mahfud katakan kepada anak? Sama dengan nasihat ayah saya, belajar yang banyak. Karena ilmu itu jendela dunia. Punya ilmu kamu bisa kemana saja. Saya sering terinspirasi oleh bukunya Andrea Hirata, Laskar Pelangi kan. Itu kan orang bermimpi. Yang dikatakan di situ kalau ilmu banyak kamu bisa keliling dunia, sehingga ketika dia membayangkan misalnya ini Pulau Jawa, ini Amerika, ini Australia, ini hanya bisa didatangi oleh orang kalau punya ilmu. Nah, maka saya misalnya ya dari Madura tuh dulu kan hanya belajar ini Jawa, ini Surabaya, ini Jogja, ini New York, ini Darwin, ini London, ingin apa. Guru saya bilang ini tempat jauh semua, perlu biaya banyak, tapi modalnya hanya satu, kamu pandai, kamu bisa ke situ semua. Saya sekarang bisa ke situ semua nih. Kemana nih tempat-tempat terkenal di dunia sudah saya datangi, padahal dulu saya hanya diajari oleh guru SD ini papan peta begini, ada peta gitu. Ini kan ini kamu Madura rumahnya di sini, Surabaya, ini Jogja, ini Jakarta, ini ke sini lagi misalnya ke Peking, ini kemana, ini New York, terus diceritain semua. Kamu kalau pintar punya ilmu bisa ke sana meskipun tidak punya uang sekarang gitu. Dan saya ternyata bisa semua sekarang. Apa dunia yang tidak pernah saya kunjungi sudah semua. Yang paling terkenal, nama-nama terkenal di dunia sudah saya kunjungi semua, 5 benua. Lebih dari 150 negara. Saya sudah datangi semua. Nah, saya katakan gitu pada anak. Kamu cari ilmu aja. Yang benar, dan kebetulan saya sekarang punya uang, kalau urusan bayar sekolah udah biar ke saya aja. Minta ke saya sudah, enggak usah ini. Kalau saya dulu susah juga, masih cari beasiswa kemana-mana. Ya anak saya dapat beasiswa semua juga sih. Tapi maksud saya, seumpama pun anak saya nanti enggak dapat beasiswa, saya bisa kan gitu. Tapi anak saya alhamdulillah dapat semua dari LPDP, dari TMPD, dari Super Semar dulu zaman itu ya dapat. Itu yang ilmu, modalnya ini, pemikiran yang baik, pemikiran dan moral tentu saja, dan moral yang baik. Apa masa tersulit yang pernah Pak Mahfud hadapi atau alami, khususnya selama menjabat sebagai Menko Polhukam? Masa tersulit betul sih tidak ada. Gini, saya tuh sudah biasa sulit sejak sih. Orang miskinnya biasa sulit. Tetapi karena sudah biasa menghadapi sulitan dan tantangan, saya merasa menghadapi apapun ya biasa-biasa saja, pasti selesai, pasti bisa menyelesaikan, pasti bisa keluar. Gitu aja dari sana. Nah,
satu hal tersulit yang saya hadapi ketika saya muda itu adalah ketika saya lulus SMA. Nah, ketika saya lulus SMA itu kan orang tua saya itu baru pensiun sebagai pegawai, tidak punya uang untuk nyekolahkan. Saya tidak berani bercita-cita bersekolah lagi. Ya sudahlah, lulus SMA itu saya ingin jadi pegawai. Pegawai kalau lulusan SMA itu kan cuma golongan 2 ya, pesuruh apa, tukang ketik apa. Saya ngelamar pegawai. Saya paling pintar di kelas tuh. Saya ngelamar, saya ndak lulus. Yang ndak pintar-pintar tuh lulus semua. Oh, kok bisa? Ini yang pintar tuh ndak lulus gitu. Lalu apa? Saya kalau gitu saya harus cari sekolah. Saya cari beasiswa, cari sekolah yang tidak harus bayar, gitu kan. Itulah saya kemudian sekolah gitu, cari beasiswa, belajar menulis dan sebagainya. Nah, ternyata apa? Teman-teman saya yang dulu lulus di dalam ujian pegawai golongan 2A, lulusan SMA, itu ya enggak jadi apa-apa, cuma jadi kepala kantor urusan agama di kecamatan, sekarang udah pensiun kan. Nah, saya bonusnya lebih banyak karena saya enggak lulus. Bisa jadi menteri, jadi profesor, jadi ketua MK, macam-macam di PR, udah dapat semua. Di sini saya percaya betul kepada rahmat Tuhan. Tuhan itu kadang-kala membuat orang gagal untuk satu hal yang mungkin memukul kita. Kan malu saya waktu itu. Ini saya enggak lulus sendiri, teman saya yang enggak pintar-pintar nih lulus, kan malu saya. Saya merasa terpukul. Tapi ternyata Tuhan mengatakan kamu enggak cocok di situ, kamu ke atas lagi gitu. Makanya saya ke atas, dapat sekarang jauh lebih tinggi dari teman-teman sekolah saya itu. Nah, sehingga saya katakan apa pernah saya kecewa dalam hidup? Enggak, karena saya memang hidupnya lebih banyak susah sejak kecil. Ketika gagal tuh ya merasa sementara aja kecewanya dan tidak berbekas. Malah sekarang itu tidak menjadi bekas yang menyakitkan hati saya, tetapi ya menjadi lucu-lucuan aja. Iya lucu ya, dulu Samidi itu kan orang paling bodoh, kok sekarang jadi kepala KUA, saya masih sekolah gitu kan. Lucu-lucuan sekarang. Sekarang saya masih menjabat juga. Betul. Gitu. Sementara teman-teman saya yang lain sudah pada pensiun, yang meninggal juga udah banyak. Gitu. Nah, kalau di dalam jabatan mungkin banyak orang bertanya, kapan Pak Mahfud paling berat, paling kecewa di dalam jabatan itu? Orang mengira mungkin ketika saya mau jadi calon wakil presiden yang tidak jadi itu kan sudah final, saya sudah bicara dengan timnya Pak Jokowi, Pak Mahfud, Wapresnya, tiba-tiba berubah pada jam terakhir. Sudah saya di briefing, datang ke sana nanti jumpa pers bersama, daftar Pak Mahfud wakil presiden, Pak Jokowi presidennya, udah jadi, sudah oke semuanya. Tiba-tiba jam terakhir berubah karena konstelasi politik. Mungkin orang mengira itu pukulan terberat bagi saya gitu. Sebenarnya enggak juga, saya cuma kaget, kok bisa begini nih. Lalu saya sadar ini politik. Saya tidak merasa sakit ya, tapi sakit betul gitu sampai nusuk hati enggak. Saya membayangkan, saya ini kan cuma diminta jadi calon wakil presiden lalu enggak jadi, kan enggak kehilangan apa-apa. You bayangkan Bung Karno udah jadi presiden 20 tahun dijatuhkan, dirampas jabatannya. Dan dia sudah berjuang mati-matian. Saya apa dibandingkan Bung Karno? Bung Karno begitu hebat, Bung Korban. Pak Harto 32 tahun seperti kaisar, seperti raja. Jatuh begitu saja. Betul. Itu jauh lebih sakit. Gus Dur berkuasa, saya mendampingi, baru belum 2 tahun sudah dijatuhkan. Nah, saya apa sih ruginya? Saya bilang, ya sudahlah, mari kita bekerja lagi. Nah, tiba-tiba dalam keadaan gitu dipanggil oleh Pak Jokowi, udah kamu jadi Menko Polhukam aja. Karena dulu ya kita enggak jodoh gitu, ada pertimbangan politik tertentu, sehingga saya enggak menganggap itu satu pukulan gitu dalam jabatan. Enggak, karir saya berjalan biasa-biasa saja dan saya ya akan tetap begitu mengalir. Kalau saya punya biografi, judulnya mengalir. Gitu. Ya kita hidup mengalir aja lah gitu. Yang penting setiap jalan tuh kan ada air mengalir. Tinggal kita memilih air yang mana, yang penting jelas. Saya mau mengalir ke sini atau ke sini itu sudah ada anunya sendiri. Alam lah yang mengatur. Kalau orang yang apa namanya agak sekuler itu diatur alamiah, tapi alam mengatur nasibnya. Kalau saya mengatur itu Tuhan sudah mengatur. Betul. Perjalanan saya itu. Karena gini loh. Saya itu dalam pengalaman ketika saya ingin mendapat jabatan tidak dapat. Dulu
ketika Pak SBY jadi menteri, jadi presiden pertama itu saya jadi tim suksesnya dan saya sudah 4 kali dipanggil oleh dia. Pak Mahfud kalau saya presiden, Pak Mahfud menteri dah. Oh, udah beberapa kali? 4 kali dipanggil. Okay. Bahkan nama portofolionya juga sudah disebut. Tapi begitu dia terpilih, saya enggak dipanggil. Gitu. Tapi tahu enggak? Saya enggak dipanggil jadi menteri, kecewa. Saya kan jadi tim suksesnya. Tapi pernah enggak nanya gitu, Pak SBY kok enggak jadi? Enggak. Yang lucu begini, suatu saat saya kan enggak jadi menteri, tapi saya masuk ke DPR karena DPR itu sebenarnya mau batu loncatan agar bisa masuk ke menteri kan waktu zaman Pak SBY. Jadi saya sudah di DPR aja, sabar gitu. Yang lucu itu suatu saat tengah malam Pak SBY telepon saya. Pak Mahfud, bismillah ya, saya tanda tangani kepresnya Pak Mahfud sebagai ketua MK. Nah, itu lebih tinggi dari menteri. Wow. Ya kan? Yeah. Lebih tinggi kan? Karena MK itu sejajar dengan presiden. Iya. Ya. Bismillah ya, dulu kita enggak jadi satu kabinet itu katanya. Tapi sekarang bismillah tengah malam tuh. Saya tanda tangan sekarang Pak Mahfud SK-nya gitu. Tapi bukan diangkat oleh SBY lah, saya dipilih di DPR lalu dipilih di MK. Pak SBY tahu-tahu disodorin ini Pak Mahfud terpilih. Ya bismillah telepon saya di tengah malam dia. Nah, maka saya dengan Pak SBY itu dulu saya enggak jadi menurut Bapak, sekarang setiap rapat meja saya duduk dengan Bapak menteri di belakang. Yeah. Kalau saya bergurau itu begitu. Betul. Itu kalau kita ingin enggak dapat. Tapi ketika saya enggak ingin, ketika saya jadi ketua MK itu ya saya enggak berjuang apa-apa. Iya. Orang nyebut ya oke gitu. Waktu saya jadi menteri pertahanan juga enggak ada orang mimpi tahu bahwa saya jadi menteri, tiba-tiba kalau Tuhan ingin tuh diciptakan satu presiden yang agak aneh, ugal-ugalan gitu, karena ugal-ugalan yang dipilih Mahfud aja katanya. Dapat. Bukan karena kapasitas kali ya. Iya. Nah, itu Gus Dur dulu saya. Nah, karena aneh kan Gus Dur tuh suka milih yang aneh-aneh dipilih. Ini orang sipil nih coba tuh jadi menteri pertahanan. Yang di berbeda situ, ya. Yang saya tidak pernah bayangkan saya ke situ. Teman saya semuanya enggak pernah bayang. Nih kalau Tuhan ngatur gitu. Jabatan tuh kayak merpati, kalau dikejar menjauh, kalau dijauhi mendekat. Ya sudah, jalan-jalan aja kita. Tapi sekarang pun saya begitu, udahlah apa itu nanti kalau mau datang sendiri, kalau enggak ya enggak kan gitu. Benar. Tapi ada benang merah dari 4 kejadian yang Pak Mahfud baru saja bilang tadi ya. Maksudnya ketika sesuatu hal itu terlihat gagal sementara, mungkin memang sengaja digagalkan oleh Sang Pencipta karena memang ada yang lebih baik lagi yang sedang dipersiapkan. Tapi kenapa semua itu bisa terwujudkan? Karena Pak Mahfud tetap berprasangka baik. Betul. Terhadap Tuhan. Kalau kita berprasangka baik, ujungnya pasti baik. Pasti baik. Ya kan, nggak dapat kerja golongan 2, sekarang malah jadi jauh lebih tinggi. Nggak dapat jabatan menteri, malah jadi ketua MK. Iya, nggak dapat jabatan calon wakil presiden, sekarang jadi Menko Polhukam. Masih dapat juga. Dan saya merasa, ya peran saya di Menko Polhukam mungkin lebih signifikan ya, seandainya saya jadi Wapres yang mungkin bagi saya agak sulit, tapi signifikan untuk menangani masalah-masalah yang lebih konkret bagi kehidupan masyarakat. Karena memang kalau seorang Menko Polhukam itu menurut saya harus seorang yang tegas, cepat ini. Kalau Wapres itu seorang yang pintar dan bijaksana, sehingga harus tidak boleh langsung melangkah. Kalau saya kan sekarang bisa melangkah kemana-mana. Iya. Gitu. Iya. Harus mungkin tegas dan gitu. cepat itu ya. salah satu kalau mau dicari hikmah dari setiap perubahan dalam hidup kita. Tapi setiap public figure pasti selalu disorot oleh masyarakat, dan seringkali masyarakat itu punya asumsi-asumsi yang berbeda sesuai imajinasi mereka aja gitu. Ya, betul. Apa asumsi yang tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Mahfud MD? Saya tidak tahu lah, karena yang tersalah atau yang terbenar itu saya tidak menghitung, tapi banyak asumsi yang salah, banyak juga asumsi yang benar gitu. Tetapi bagi saya ya itulah, biarlah asumsi, biarkan asumsi. Ya antara lain tadi sudah saya katakan, orang mengira mungkin saya merasa terpukul dan terpuruk ketika saya tidak jadi wakil presiden. Padahal saya enggak, saya membayangkan Bung Karno dulu begitu, enggak apa-apa kok. Gus Dur begitu, Presiden Soeharto dijatuhkan, saya enggak apa. Mungkin orang berasumsi kasihan tuh Mahfud tuh.
Oleh sebab itu, ya itu semua menjadi pelajaran bagi saya. Dan tidak ada sesuatu yang luar biasa yang harus saya soroti dari penilaian masyarakat. Bahwa ada penilaian yang jelek banyak saya baca di masih dibaca? pada salah, iya. Dibacain iyalah, juga. Baca. Yang pujiannya juga lebih banyak lagi saya baca gitu. Tapi ya udahlah, itu alamnya itu kan bukan melanggar hukum semuanya. Yang memuji tidak melanggar hukum, yang menjelekkan tidak melanggar hukum, ya biarin aja lah gitu ya. Kalau saya ngurusi kayak gitu, enggak kerja yang lain. Betul. Karena ketika seseorang berani untuk bersuara, pasti selalu akan ada pro dan kontra. Ya. Iya. Karena baru-baru ini ketika saya search, ada satu artikel di CNN kalau nggak salah yang mengatakan bahwa Pak Mahfud MD itu King of Gimmick. Iya sih ya. LBH. Iya, betul. Dianugerahi King of Gimmick. Saya enggak peduli aja. Saya tinggal bilang aja, kalau ini yang bilang kan orang apa tuh ya, kontras apa LBH. Nah, kalau orang asumsi saya tapi saya enggak nyalakan mereka kalau LBH, kontras, ICW, PBHI, Amnesty Internasional, apapun yang dilakukan oleh pejabat tuh selalu disalahkan. Orang muji banyak tuh dia sendiri nyalahkan. Dan itu bagi saya bagus. Misalnya, ya enggak apa, biar ada kontrol, ya, ada pengimbang terhadap pendapat itu. Nah, ketika saya dibilang King of Gimmick, kan tidak ada contohnya apa yang saya gimmick, kan saya kerjakan semua real, bukan gimmick gitu. Mungkin saya sering berpendapat mendahului apa yang akan terjadi, apa polisi harus melakukan apa, ini harus melakukan dan seterusnya, pemerintah harus melakukan apa. Mungkin tuh dianggap wah itu mencampuri atau apa, tapi semua yang saya lakukan saya rasa terukur. Dan setiap saya mau membuat keputusan, saya sudah menghitung posisi civil society yang saya sebut tadi. Ini pasti tidak setuju, ini pasti nyerang, tidak apa-apa. Kita sudah tahu jawabannya dan kita sudah tahu akan diserang begini. Itu biasa. Saya kan dari gerakan juga. Saya dari civil society juga. Saya dulu adalah pendiri Parliament Watch. Ketika Orde Baru tumbang lalu muncul Orde Reformasi, kan ini harusnya Anda ngawasi parlemen. Saya bikin Parliament Watch di Jogja. Saya ikut semua gerakan-gerakan civil society. Di LBH saya tidak pernah jadi pengurus, tapi teman-teman saya banyak yang di LBH dan saya sering diskusi ke sana gitu. Itu kan civil society yang saat-saat itu membekali saya lah untuk tahu kehidupan masyarakat itu. Masyarakat negara itu hidupnya gimana, masyarakat sipil itu gimana. Saya belajar semua. Akademis apalagi? Akademis apalagi? Saya ikuti semua aturan-aturan akademis, disiplin dan citra. Akademis saya ikuti semua. Jadi semua ucapan itu pun juga sudah diperhitungkan, bahkan sudah diantisipasi. Pasti akan ada pro kontra, pasti akan menggiring seperti ini gitu ya. Iya pasti ada. Dan sudah saya ukur tidak akan ada risiko hukumnya bagi saya mengatakan apapun. Paling ini setuju, tidak setuju. Anda setuju, ya sudah saya melakukan ini, kan gitu aja. Toh saya tidak melanggar hukum, kan gitu kan. Itu ukuran utama bagi saya, tidak melanggar hukum, baik melanggar martabat orang lain, mengganggu hak negara, bersewenang-wenang atau apa gitu, berkolusi atau apa, saya hindari itu agar saya tidak tersandera. Karena begitu saya lakukan satu kesalahan, selamanya akan tersandera kan. Orang kan buka itu lagi, nah gitu kan. Setiap akan berbuat baik dibuka lagi ini. Saya berusaha untuk tidak terjadi itu pada saya, dan rasanya sih saya sampai hari ini nih, sampai kita ketemu tanggal 1 Maret jam 17 ini, saya rasanya tidak ada sesuatu yang menyandera saya. Oleh sebab itu saya akan terus mengalir dengan cara saya. Karena semua dilakukan secara conscious ya, secara sadar ya. Kalau Pak Mahfud punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Nggak paham saya konsep superpower kan macam-macam ya. Superpower di bidang apa? Politik maksudnya atau apapun, apa gitu? Berandai-andai, misalnya kadang-kadang ada yang pengen bisa membaca pikiran orang lain, ada yang bisa terbang, ada yang bisa menghentikan waktu. Dulu, sekarang saya enggak punya cita-cita seperti itu. Dulu waktu kecil remaja itu pengen bisa enggak kelihatan. Pergi kemana-mana enggak kelihatan.
bisa masuk kamar mandi orang jadi cita-cita namanya anak nakal ya. Tapi sekarang saya enggak ingin super power atau yang artinya di luar pikiran yang wajar supranatural kayak gitu enggak. Mengalir aja tetap ya. Mengalir aja, selalu memaksimalkan apa yang Tuhan udah berikan kepada kita lah, bakat, pikiran. Sebenarnya pikiran kita kan super power juga loh. Dengan pikiran kita bisa melakukan banyak hal. Ya kan, hati kita juga super power kita. Dengan hati kita bisa juga menggerakkan banyak hal. Pikiran dan hati aja dimaksimalkan, itu saja jadi super power. Iya. Dan itu selalu menolong kita, membantu kita dalam hidup. Oke. Di pertanyaan berikutnya saya akan menyebutkan 5 tokoh politik Indonesia yang mungkin kawan-kawan dari Pak Mahfud juga. Ketika saya menyebutkan namanya, saya minta komentar pendapat dari Pak Mahfud. Yang pertama, Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu orang baik, retorikanya oke, mengandung kelucuan, juga humor, bersahabat, akrab. Untuk rata-rata umum masyarakat Indonesia itu termasuk satu dari yang the best. Satu dari yang the best. Oke. Bagus. Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo tuh teman saya tegas. Dulu saya pernah jadi ketua tim suksesnya, tapi saya tahu satu hal tentang Pak Prabowo, orangnya tegas, yang kedua tidak koruptif, tidak korup dan konsisten, konsisten dia kalau bicara. Mungkin dulu dia punya masalah, dituduh taruhlah pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah itu salah satu masalah yang dicatat, tetapi ingat pada waktu itu situasi politiknya ya seperti itu dan dia ada di posisi itu. Tapi selama saya berteman dia dengan Pak Prabowo orangnya enggak koruptif, konsisten. Konsisten. Waktu saya habis menjadi ketua timnya dulu di tahun 2014, kan dia kalah, saya datang Pak, saya pamit, sudah selesai tugas saya, Bapak kalah. Saya katakan Pak Prabowo masih mau menggugat ke pengadilan. Saya bilang enggak Pak, saya enggak ikut menggugat, saya tahu saya ini mantan hakim, tahu Bapak tetap kalah di pengadilan. Enggak gitu. Ya udah Bapak silahkan terus. Kemudian apakah Bapak pernah merasa mengeluarkan uang untuk saya bilang. Bapak saya kan tim sukses. Orang tuh menganggap kalau jadi tim sukses dapat uang miliaran, puluhan miliar. Apa Bapak pernah ngirim uang kepada saya melalui siapapun? Kalau nanti saya klarifikasi, saya tidak pernah dapat uang sedikit pun dari Bapak. Enggak, kalau Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud enggak sepeser pun, saya tahu. Tapi kalau si A, si B, si C, saya tahu itu. Makanya kalau Pak Mahfud enggak gitu. Nah pada akhirnya beberapa tahun kemudian dia ketemu di satu forum dengan saya, ini Pak Mahfud ini benar, harusnya dulu saya enggak usah gugat ke pengadilan katanya, saya pasti kalah gitu. Tapi saya dulu ikut orang-orang itu, artinya dia sportif. Pak Prabowo ini orang yang sportif gitu ya. Dan banyak hal lagi. Siapa lagi? Oh, yang ketiga Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan itu teman yang menurut saya cerdas, pinter. Itu junior saya. Di UGM ya? Enggak. Saya sudah dosen, dia masih SMA. Jadi dia itu gini, waktu saya mau berangkat ke Amerika dulu, pamitan lah. Bapaknya Anies ini namanya Rashid Baswedan, itu teman dosen saya di Jogja. Nah ketika saya mau ke Amerika tuh pamitan. Lalu Anies tuh ikut, masih kecil gitu. Nis katanya, kamu besok kalau besar tirulah orang seperti Pak Mahfud ini. Rajin belajar, tekun, rajin beribadah, kamu harus jadi seperti dia. Gitu. Itu dibilang sama Anies waktu itu. Waktu saya mau berangkat ke Amerika di tahun 89. Masih kecil, Anies masih kecil, masih ikut ayahnya. Nah, sekarang Anies ingat itu. Kalau ketemu dulu saya jadi seperti sekarang karena oleh ayah saya disuruh niru Pak Mahfud ini katanya. Anies seperti adik lah. Anies itu dengan saya seperti adik. Ibunya sampai sekarang masih telepon-teleponan dan sebagainya. Saya anggap dia orang pintar. Ya pasti setiap orang ada kelemahannya. Nah, pintar ngomongnya pintar, bahasanya bagus, manis gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Kan setiap calon pemimpin itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Betul. Siapa lagi? Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono.
AHY saya tidak banyak kenal ya, karena pertama profesinya beda. Saya dekat dengan ayahnya, tetapi dengan AHY-nya sendiri, waktu saya dekat dengan ayahnya, AHY itu masih tentara. Tetapi kalau saya melihat perjalanan karirnya, ya boleh juga punya masa depan dia, karena dia masih sangat muda sekarang ini dan sudah memimpin partai politik. Kalau itu di-maintain, itu mungkin dalam satu dakwah warsa ke depan dia sudah akan sangat ada di salah satu puncak etalase kepemimpinan nasional kita ya, di salah satu puncak etalase kepemimpinan kita. Sekarang aja peluangnya sudah mulai terbuka, kita lihat aja nanti. Tapi secara umum dia anak pandai seperti ayahnya. Oke, terakhir Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, ya. Saya dulu tidak nyangka Sandiaga Uno tuh bisa masuk ke politik, karena dia kan dulu seorang pengusaha muda yang kayaknya jauh-jauh gitu dari politik ya. Saya tahunya Sandiaga Uno tuh mulai berpolitik ketika menjadi calon wakil gubernur DKI aja kali ya. Sebelum itu saya lihat dia seorang pengusaha. Oleh sebab itu ya menurut saya ya dicoba aja. Bagaimana perjalanan dia ke depan saya belum bisa memberikan penilaian lebih jauh. Meskipun saya kenal baik, baru 2 hari lalu saya ketemu berdua gitu, yang ngobrol-ngobrol tentang Indonesia, tentang masa depan kita dan tentang pemilu dan sebagainya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. 2 pertanyaan terakhir untuk Pak Mahfud. Masih ada lagi? Masih, tapi bukan orang. Pilihan tersulit yang pernah Pak Mahfud hadapi dalam hidup. Pilihan tersulit, milih antara apa dan apa? Tersulit maksudnya. Pilihan tersulit apa ya? Enggak juga, saya enggak ingat tuh yang ada yang sulit-sulit benar itu. Enggak ada. Kalau enggak ada berarti sekarang saya tanya deh. Ketika milih istri juga pilihannya hanya satu, jadi enggak sulit. Kalau gitu sekarang saya tanya nih, pasti mungkin bukan jadi pertanyaan sulit nih buat Pak Mahfud. Kalau gitu nih Pak. Tadi kan yang nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya banyak, hampir semuanya calon presiden dan calon wakil presiden. Oke. Nah sekarang kalau ada yang meminta Pak Mahfud menjadi cawapres salah satu bakal calon presiden nih, diterima atau enggak? Saya sekarang belum berpikir dan belum memutuskan hal-hal seperti itu. Yang sudah saya pikirkan dan putuskan seperti saya katakan tadi, hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran, kita mau milih yang mana, yang penting konsisten aja. Nah nanti saya akan sampai di mana, mungkin jawaban untuk itu mungkin tidak akan pernah ada, karena mungkin saya tidak akan ke sana, atau mungkin jawabannya nanti akan terjadi pada waktunya yang tepat, bukan sekarang. Oke, mengalir aja. Karena mengalir kan, kalau mengalir itu kan lihat aja dulu kan. Gitu. Iya. Karena tadi nggak sempat terpikir untuk menanyakan ini, cuma ketika Pak Mahfud menjelaskan tentang tokoh-tokoh ini, sebenarnya banyak teman dekat. Kayak Pak Anies sendiri udah sangat kenal dekat, Pak Prabowo bahkan dulu tim suksesnya dan sudah sangat dekat, chemistry, hubungan dan kinerjanya. Dengan AHY saya dulu nengok waktu AHY masih mayor tuh jadi anggota anggota keamanan PBB di Libanon ketika terjadi kerusuhan. Dia di sana tahun 2005 2006 gitu, saya ke sana nengok sama dia. Dia masih tentara kecil gitu. Dekat dan dia selalu ingat itu bahwa dikunjungi oleh Pak Mahfud dulu. Dia masih ingat. Saya juga selalu ingat, saya dulu mengunjungi Anda loh di Libanon. Di tempat-tempat daerah yang sangat berbahaya dengan bom itu. Waktu itu kan sedang rusuh Libanon. Terjadi pembunuhan Perdana Menteri waktu itu kan, terus dengan Israel tegang, lalu dia di perbatasan itu. Nah saya mengunjungi dia. Waktu itu ketika saya anggota DPR, saya ingat dia. Jadi baik saya dengan AHY baik. Dengan Anies baik, kan lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. Betul. Oke, pertanyaan terakhir kalau gitu. Apa pelajaran? Saya yang akan tanya pada kamu. Mau ditanya dulu. Apa yang kamu lihat tentang, sebelum kamu tanya yang terakhir, saya yang akan mulai. Apa yang kamu lihat tentang generasi muda bangsa ini? Sehingga kamu banyak sekali membuat gerakan-gerakan untuk motivasi dan pendidikan generasi muda dan generasi seangkatan. Apa kamu cemas terhadap masa depan bangsa ini dengan generasi muda sekarang?
Iya, gantian ditanya langsung nih. Iya, saya Oke, tanya. Biar gantian dong tanya. Biar gantian, boleh. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Dalam arti kalau saya ngelihat generasi muda saat ini, sebenarnya banyak banget potensi. Saya percaya mereka jauh lebih pintar, mereka jauh lebih punya banyak akses. Mereka wawasannya jauh lebih luas, mereka bisa melihat dunia, mereka bisa mengakses dunia. Jadi sangat advance. Tapi saya bilang ngeri-ngeri sedap karena kadang ketika mereka terekspos dengan banyak hal, mereka belum bisa memiliki filter yang baik, filter yang benar ya. Gitu kan, yang mana yang baik, yang mana yang tidak, yang mana yang benar, yang mana yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, yang mana yang sebenarnya ini harus direlakan, yang mana yang diperjuangkan gitu. Dan menurut saya sendiri percaya bahwa seperti apa kita di masa depan itu sangat tergantung dari dengan siapa kita bergaul, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar setiap hari, itu penting banget gitu. Dan dengan sekarang bebas orang bersosial media, bebas menggunakan kata-kata dan bebas melakukan banyak hal, kalau filter kita nggak benar, kadang itu menjadi pengacu dan itu bisa merusak. Salah satu alasan kenapa banyak orang selalu bilang misalnya kayak contohnya motivator atau Mary Riana, kata-kata doang mah gampang gitu kan. Banyak orang menganggap remeh kata-kata. Karena menurut saya kata-kata itu bisa menghidupkan, bisa juga mematikan. Kata-kata yang ayahnya Pak Mahfud berikan kepada Pak Mahfud MD, gali ilmu sebesar-besarnya, berani punya impian, itu menghidupkan dan akhirnya menjadikan sesuatu yang baik. Kata-kata yang buruk yang memanas-manasi orang, saya diginiin sama bekas cowok saya, akhirnya membuat orang panas dan akhirnya menghabiskan masa depan, bukan hanya masa depan dia, masa depan keluarganya, ayahnya, dan masyarakat banyak orang. Kata-kata itu sangat penting ya. Bisa membunuh, bisa menghidupkan, gitu. Jadi menurut saya yang saya berusaha untuk lakukan, saya tidak berusaha untuk mengajarkan orang karena banyak orang yang jauh lebih baik, tapi saya hanya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya bisa, membanjiri banyak sosial media lewat hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, supaya mereka ya ingat. Jadi setidaknya mereka bisa nonton yang baik, bisa mendengarkan yang baik, dan bisa merasakan yang baik, berpikir baik, berprasangka baik, dan semoga itu yang bisa menjadi nasib baik dan masa depan yang baik juga. Bagus. Begitu. Oke. Gimana menurut Pak Mahfud? Bagus. Ya itulah yang ingin saya ketahui. Yang sudah Anda jawab. Sekarang mau tanya apa tadi yang terakhir kan? Pertanyaan terakhir berarti. Pelajaran hidup yang paling Pak Mahfud pegang sampai hari ini. Konsisten. Konsisten, jujur, berani. Karena dengan 3 hal itu menurut saya kita akan sukses. Seumpama pun tidak akan sukses, mungkin tidak celaka. Konsisten, jujur, berani. Ada orang punya sikap itu tidak konsisten terhadap apa yang yang dia ucapkan dan harus dia lakukan. Ada yang tidak berani juga. Waduh, kalau saya begini, ya ini. Tapi ada juga yang tidak jujur. Tapi kalau konsisten, berani dan jujur, menurut saya itu modal bagi orang untuk hidup enak menghadapi apapun. Karena nggak perlu takut. Karena nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada yang disembunyikan. Itu kalau orang tidak konsisten, tidak jujur, itu sekali melakukan itu dia akan disandera oleh orang. Jadi kamu jangan sok, kamu sudah melakukan itu kemarin, gitu kan? Oleh sebab itu harus hati-hati menjaga ini. Bahwa ada sedikit-sedikit, kecil-kecil, ya biasa manusiawi ya. Tetapi hal-hal yang penting menyangkut tugas kenegaraan, kemanusiaan, kemasyarakatan itu konsisten dan berani. Kadang-kadang kan banyak orang tahu tapi tidak berani juga, tidak berhasil juga. Iya, kadang jadi abu-abu Pak Mahfud karena sesuatu yang salah, karena mayoritas orang bilang itu benar nggak apa-apa, akhirnya jadi pembenaran, padahal itu masih tetap salah sebenarnya kan? Iya, makanya dulu ketika saya menyingkap kasus Duren 3 itu kan semua udah selesai itu ya, yang Eliezer itu ya. So, itu kan sudah sinarionya udah selesai, dia tembak menembak gitu kan. Karena tembak menembak, Eliezer menembak
artinya kasus harus ditutup, jadi selesai kan, karena dia ditembak duluan gitu aja selesai. Tapi banyak orang ini tidak wajar, tidak banyak yang berani ngomong gitu. Saya yang ngomong, nemenin teman-teman yang berani itu, ayo ngomong, saya temenin. Yang dari pejabat biar saya, yang dari masyarakat sipil kamu ngomong, saya backup. Terungkap kan akhirnya. Tentu dengan kerjasama yang banyak. Karena kalau kita lihat waktu itu kan sudah di polisi juga tidak jelas waktu itu arahnya kan. Sebelum kita di DPR juga, DPR-nya ada yang membela, itu tidak usah ikut campur urusan hukum. Di media juga begitu, kantor Komnas HAM semua kan waktu itu sepertinya Komnas Perempuan sepertinya membela-bela gitu semua, tidak ada yang berani gitu. Ya saya yang berani, saya bilang ayo buka, ada kejanggalan baru saya buka sampai akhirnya terbuka, ya sudah, begitu terbuka itu urusan gelindingannya itu sudah ada yang ngurus kan gitu. Dan terselesaikan. Konsisten, berani, jujur. Karena tadi Pak Mahfud bahas tentang kasus Eliezer, saya ingat sampai tepuk tangan gitu karena udah selesai. Sekarang masih ada satu yang belum selesai nih kasusnya. Apa harapan Pak Mahfud kalau gitu terhadap kasus Mario Dandi? Ya, hukum supaya ditegakkan. Saya terus terang melihat ya, ini suatu kebrutalan dan kebiadaban yang menurut saya tidak terampunkan ya. Dari ceritanya, dari visual videonya dan sebagainya, sehingga saya kira hukum tidak boleh main-main dengan ini karena menyangkut masa depan banyak orang. Kalau ini hanya dianggap biasa-biasa saja, nanti banyak anak-anak muda melakukan yang seperti itu, brutal, sewenang-wenang. Sehingga terus terang saya katakan, memang kalau kita menjatuhkan hukuman itu kan harus kasihan kepada orang, pertimbangkanlah hukum yang ringan. Tapi kemarin saya bilang, oh iya itu betul, tetapi untuk kasus ini kita harus tegas. Untuk mendidik orang, bukan untuk mendidik dia. Mendidik orang lain agar takut melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga saya kurang setuju sih kalau pasal yang dikenakan itu penganiayaan. Biasa pasal 351. Saya bilang 351 berapa sih? Maksimal 5 tahun. Mungkin nanti banyak yang meringankan, ini malah jadi. Kasih yang lebih berat lagi. 354 atau 355 sehingga bisa ancamannya 8 tahun atau 12 tahun. Itu pun kalau saya melihat kejahatannya itu tidak cukup tuh 12 tahun. Bagaimana orang tidak berdaya diinjak, ditendang gitu sampai itu. Dan itu dipancing datang ke situ dan sebagainya ya. Negara harus tegas. Ada kalanya filsafat pemidanaan itu membuat orang terdidik, sadar, menjadi baik. Tapi ada kalanya kita harus berbuat tegas dan juga sangat keras untuk mendidik orang lain di sekitarnya. Itu juga filsafat. Jadi filsafat yang dianut itu tidak tunggal kan itu. Betul. Apapun yang terjadi, setidaknya kita doakan semoga David bisa cepat sehat dan pulih kembali. Dan hukum berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Mahfud sudah berbagi pikiran, bertukar pikiran. Thank you, sukses terus. Sehat selalu. Thank you.